Ya, kembali lagi di Hikmah Podcast bersama Mbak Hana Zulfi. Nah, terima kasih Mbak Hana Zulfi. Semoga ini jadi inspirasi dan membooster bagi kita di bulan Ramadan untuk semakin berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku lagi break di syuting Hikmah Podcast di RTV. Nah, sambil break saya akan jawabin pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Saya jawabin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husein Ja'far Al-Hadar. Nah, kali ini saya mau menjawab satu pertanyaan yang penting sekali dan relate sekali dengan kita generasi milenial, dan apalagi di suasana menjelang lebaran kita harus ketemu dengan bapak-bapak dan ibu-ibu yang jokesnya biasanya agak kurang lucu. Biasanya pertanyaan yang ditanyakan oleh mereka, kapan nikah, dan kapan nikah. Nah, gimana sih sebenarnya tentang nikah dalam Islam? Nikah itu dasarnya hukumnya adalah sunnah. Kata Nabi, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku, dan siapa yang tidak mengikuti sunnahku maka dia bukan bagian dariku. Artinya dasar hukum nikah itu sunnah. Karena itu Nabi pernah menegur seorang anak muda yang gak mau nikah. Katanya biar bisa lebih mulia dari Nabi. Nabi masih nikah nih, saya pengen lebih mulia dari Nabi. Dia gak nikah. Dan akhirnya Nabi menegur dia. Maka nikah itu sebaiknya memang dilakukan. Sunnah, artinya sunnah apa? Berpahala. Bahkan nikah itu bisa jadi hukumnya wajib. Kalau apa? Kalau kita sudah mampu dan dengan menikah kita bisa membantu orang lain, maka nikah hukumnya menjadi wajib. Tapi nikah juga bisa menjadi haram hukumnya. Apa saatnya nikah bisa menjadi haram? Saat kalau kita memaksakan diri untuk nikah padahal belum mampu untuk menikah, dan ketika dipaksakan untuk menikah akan menjadi madarat atau keburukan bagi diri dia dan bagi pasangannya. Jadi kalau kita memang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu sunnahnya Nabi Muhammad, dan menikah itu adalah sesuatu yang bisa membuat terbukanya pintu rezeki. Kata Allah dalam Al-Quran, ada satu pintu rezeki yang hanya bisa dibuka dengan pernikahan. Maka pernikahan akan nambah rezeki. Dan jangan pernah khawatir, bahkan Allah melarang kita untuk khawatir menikah karena misalnya, jangan-jangan kalau saya nikah nanti saya gak dapat rezeki, anak saya gak dapat rezeki, istri saya gak dapat rezeki. Enggak, justru nikah membuka pintu rezeki. Ketika kita sudah mampu seperti haji, nikah juga harus dilakukan. Dan kemampuan menikah ini bukan hanya kemampuan finansial. Banyak orang yang mengukur, saya sudah mampu secara finansial, bisa bayar gedung, bisa beli perhiasan untuk calon istri dan lain sebagainya. Enggak, itu hanya salah satu syarat menikah, yaitu matang secara finansial. Tapi pernikahan juga harus mampu juga di aspek-aspek lain, yaitu pertama aspek finansial, yang kedua adalah aspek emosional. Aspek emosional juga harus siap, kita sudah dewasa secara emosi. Dan yang ketiga, kalau bisa juga aspek spiritual. Ketika mau menikah, kalau bisa sholatnya sudah nggak bolong-bolong, sholatnya sudah tepat waktu, bukan sholat subuh di waktu duha, sholat maghrib di waktu isya. Semoga semuanya ini lengkap, kita kemudian menikah. Tapi kalau masih belum lengkap, ya sudah, ayo kita sempurnakan dengan menikah, dan bersama istri kita lengkapi semua ibadah-ibadah yang lain. Karena setelah menikah, maka pahala-pahala dari ibadah yang sebelumnya kita lakukan, pahalanya misalnya 1 dilipat gandakan oleh Allah karena keberkahan dari kita menikah. Jadi ayo nikah, dan jangan terburu-buru. Kalau memang belum mampu, jangan ke-distract sama omongan bapak-bapak, ibu-ibu di waktu lebaran. Jangan ke-distract, nikahlah secara berdaulat. Kalau kita ngerasa sudah waktunya menikah, maka menikahlah. Kalau kita merasa belum mampu untuk menikah, meskipun umurnya secara adat sudah umurnya nikah, jangan nikah dulu. Karena orang tidak akan ngurusin rumah tangga kita. Yang akan bertanggung jawab atas rumah tangga kita adalah diri kita. Qu anfusakum wa ahlikum nara, kata Allah. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.
yang harus jaga kita, bukan orang lain. Orang taunya cuma suruh nikah aja, pesta dia rame, setelah itu dia gak ngurusin. Jadi pastikan diri kita berdaulat dalam memutuskan untuk menikah, kapan, dengan siapa, dan lain sebagainya. Itu dari saya, semoga bermanfaat. Buat sahabat RTV yang mau tanya-tanya lagi, silahkan bisa disampaikan di kolom komentar, dan nanti akan saya jawab di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe YouTube Langit RTV, biar kalian bisa mendapatkan jawaban dari apa yang menjadi pertanyaan dan kegelisahan kalian selama ini. Oke, kalau gitu saya mau lanjut syuting lagi, syuting Hikmah Podcast di RTV, dan kalian jangan lupa untuk menyaksikan terus program Hikmah Podcast hanya di RTV Makin Cakep. Oke.